Tuhan begitu amat sangat di luar nalar, gak masuk akal. Allah menjatuhkan hukuman kepada siapa? Orang Israel. Ya, ampuni saya orang berdosa, Monsinyur. Kami satu angkatan, Pastor Hendra putri, Monsinyur putih, saya putih. Karena kami pakai otak kami. Semuanya, salam dalam Tuhan. Yang terhormat mantan Vikjen. Mana mantan? Selevel kita. Yang terhormat Monsinyur Antonius Subianto Benyamin, satu angkatan tapi beda nasib. Hari ini kita berbicara tentang tema kamu angkat tangan, aku turun tangan. Dan yang menarik diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Dikatakan Paulus begini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Kenapa? Karena Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi Paulus adalah pribadi yang mengandalkan Tuhan. Dan karena Paulus berkata, semuanya dapat kutanggung di dalam Dia. Nah, ini yang menjadi masalah besar sebetulnya. Kalau orang sudah berbicara dapat kutanggung di dalam Dia, halo, berarti Anda harus siap diatur oleh Dia. Berarti Anda harus dipakai oleh Dia dan mengikuti waktunya Dia. Ini yang gak mudah bagi kita manusia. Saya ingat sekali, Monsinyur Anton ini punya ibu. Ibunya baik sekali, sangat baik. Lebih baik dari anaknya. Ada degradasi, penurunan kualitas kebaikan. Kan saatnya. Padahal dari tadi tuh beliau itu, saya pulang duluan ya. Hehehehehehe. Maminya Pastor Anton, Monsinyur Anton itu kalau kami para frater seminaris tiba selalu dimasakkan, selalu dibuatkan makanan. Dan selalu makanannya, Pastor Hendra ingat, puyong hai. Ya Monsinyur ya, puyong hai, capcay, siomay. Seneng banget, ayo makan, ayo makan. Suatu hari kami itu ada acara di mana namanya, di Pratista. Waktu itu yang memimpin, yang melayani di Keuskupan Bandung adalah Monsinyur Alexander Joyosiswoyo. Ibu Pastor Anton itu sangat suci, sangat sederhana dan polos. Setelah misa beliau mendekati Monsinyur dan berkata, Monsinyur, saya tuh tiap hari mendoakan supaya anak saya itu jadi uskup. Dan Monsinyur langsung cemberut, saudara-saudara. Dan ibunda Monsinyur Anton tidak tahu apa-apa. Dia cuma diam saja lalu mundur. Dia tanya kepada anaknya, Ton, nah hanya mama tadi ngomong, kamu Monsinyur, saya tengah ngadoakan anak mama supaya jadi uskup. Nah Monsinyur jadi cemberut ya. Lalu waktu itu Pastor Anton berkata, berarti mama mendoakan supaya Monsinyur meninggal. Gitu ya. Lalu ibunya, oh gitu, iya gitu ya. Saudaraku, kalau Paulus mengandalkan Tuhan, maka ia bisa diatur oleh Tuhan. Maka kalau aku turun tangan, kau harus siap diatur oleh Tuhan. Nah, saya pun kagum dengan Pastor Hilman. Pastor Hilman adalah pribadi yang sangat mengandalkan Tuhan, betul.
Saya tuh tanya, Pastor itu sepatunya halus, dibere. Jubah dibere. Tadi dengan sombongnya, jam dibere gitu. Jadi saya teh enak pisan jadi Vikjen teh diberean terusnya gitu. Hey, beliau betul-betul mengandalkan Tuhan. Sampai begitu mengandalkan Tuhan, rambutnya tetap hitam. Kami satu angkatan, Pastor Hendra putih, Monsinyur putih, saya putih. Karena kami pakai otak kami. Maaf. Pastor Hilman mengandalkan iman kepada Monsinyur gitu ya. Jadi saudaraku yang terkasih, kalau kita mau berbicara tentang bagaimana mengandalkan Tuhan, mari kita lihat kisah dalam satu raja-raja tentang Nabi Elia. Nabi Elia harus berhadapan dengan seorang raja yang bernama Ahab. Raja ini dituliskan dalam dalam satu Raja-Raja 17, dikatakan dia ini adalah raja yang jahat di mata Tuhan lebih daripada raja-raja yang lain. Jadi Ahab ini kacau. Lebih parah, Ahab ini mengambil Isabel, seorang putri Raja Sidon. Maka akhirnya Ahab menyembah Baal. Elia kecewa, Elia marah, Allah pun sakit hati. Maka Allah menjatuhkan hukuman kepada siapa? Orang Israel. Tidak akan ada hujan bertahun-tahun ke depan. Akan terjadi kekeringan di seluruh Israel. Dan raja harus cerita itu kepada siapa? Nabi harus bercerita kepada raja, tetapi juga kepada rakyatnya, dan dia pun kena. Hanya Allah memelihara Elia. Bagaimana cara memeliharanya? Menarik. Dikatakan dalam satu raja-raja, datanglah firman Tuhan kepada Elia. Pergi dari sini. Berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit. Di sebelah timur sungai Yordan. Jadi mungkin sungai Kerit ini adalah anak dari sungai Yordan yang kecil. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu Elia pergi melakukan semua firman Tuhan. Ia diam di sungai Kerit. Dan waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai itu. Lihat. Cara Tuhan begitu amat sangat di luar nalar. Gak masuk akal. Nah, burung gagaknya. Kok bisa bawa roti? Lalu rotinya diserahkan kepada Elia. Lalu bawa juga makanan lain, daging diberikan kepada Elia. Kok bisa? Di saat semua orang kelaparan, di saat semua orang kekeringan. Ini Tuhan turun tangan. Dengan cara yang di luar nalar. Bapak Ibu, mungkin dalam hidup kita pun pernah merasa kekeringan. Kita pun pernah merasa bahwa kebingungan secara rohani, secara spiritual, bahkan mungkin secara finansial. Kita cemas, kita takut. Kita sudah berusaha sana sini, pinjam sana, pinjam sini. Karena mungkin sering pinjam. Jadi belum ngomong pun orang sudah menolak gitu ya. Karek ningali banget saya itu ya kalau udah muncul, itu pasti neangan sumbangan gitu ya. Betul, broaan ini adalah wajah yang sudah di wanted saudara-saudara. Pasti neangan sumbangan.
Jadi seringkali kita sudah berusaha seperti apapun, tapi akhirnya sampai pada titik apa? Gak bisa, gak mungkin lagi. Gak mungkin. Kebetulan kemarin saya memberikan kebangunan rohani Katolik dan adorasi di Tomohon, Manado. Hari Minggu, Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam, saya misa dengan Bapak Uskup jam 10, hujan deras. Makan siang pun hujan deras. Saya sudah ketar-ketir karena untuk kebangunan rohani itu ada 3.000 orang dan di lapangan cuma ada tenda doang. Semua tim berdoa, kusyuk. Kita sudah capek menyiapkan dan umat sudah semangat datang. Puji Tuhan, pukul 4 sore kering. Bahkan saya datang pukul 6, bintang bertaburan di mana-mana. Kata saya, inilah Tuhan. Suatu saat saya pergi ke Larantuka saat Samana Santa. Pertama kali saya datang. Lalu di sana itu kan ada pertemuan Tuan Ma, Tuan Ana di laut lah katakanlah, di Larung kayak gitu. Lalu Jumat sucinya, ibadat Jumat suci, itu Maria diarak dari kapel ke katedral di sana. Saya dengan uskup, dengan beberapa pastor sudah siap misa. Lalu kami itu di kantor keuskupan, di rumah uskup. Katedralnya di sebelah situ. Jadi kita harus jalan. Saya lihat mendung. Lalu saya tidak lihat ada satu panitia pun membawa payung. Kata saya, tidak seperti di Bandung. Semua siap, cap, siap semuanya. Menyambut. Ini gak ada yang bawa payung. Saya datang kepada Pak Uskup, Monsinyur, nanti pasti kalau kita mulai jam 3 misa, ibadat, pasti kita kehujanan, Monsinyur. Monsinyur itu berkata, tenang Romo, memang waktu Maria masuk, nanti akan hujan deras, betul. Tuhan menyucikan tempat ini. Dan nanti setelah Bunda Maria masuk, hujan itu akan berhenti. Percaya Romo. Terus saya tuh tunduk. Uskup masih ada yang seperti ini ya. Lalu betul itu. Hujan deras sekali. Dan Bunda Maria waktu diarak kehujanan. Para pengarak pun kehujanan. Saya berkata dalam hati, rasain. Sok, cek saya hati. Dan waktu Maria sampai ditempatkan di dalam katedral, itu hujan seperti kerannya ditutup, langsung mati. Dan uskup nengok pada saya. Lalu uskup berkata, lihat Romo. Dan saya, ampuni saya orang berdosa Monsinyur. Betul. Impossible, di luar nalar. Sama Bapak Ibu. Kalau Anda sedang mengalami kekeringan, jangan lupa Tuhan itu memelihara Anda. Hanya pertanyaannya, apakah Anda siap menerima pertolongan Tuhan? Siapa yang diutus Tuhan? Seringkali hal yang tidak bisa kita kira. Tidak bisa kita prediksi. Kita tidak bisa memikirkan pasti dia yang menolong. Tahu-tahu orang lain. Itu. Saya teringat waktu saya seminari. Ini adalah hal yang terbaik yang pernah diberikan oleh Monsinyur Anton dalam hidup saya. Kan boleh memuji dong. Saya waktu di seminari kelas 2 apa kelas 3 aku lupa. Waktu itu kami pemilihan. Pemilihan apa? Pemilihan setelah seminari mau masuk mana? Projo, kongregasi atau ordo. Asli, saya itu tadinya mau masuk Projo Bandung.
Bayangkan kalau saya masuk Projo Bandung, semakin ditindas. Lalu saya cerita kepada waktu itu teman saya, Monsinyur Anton. Dia tanya, mana rek asup mana? Projo Bandung, teu bisa. Mana mah moal bisa hirup sorangan. Mana masuk OSC. Dan rupanya saya ikuti suara Tuhan. Lewat beliau, saudara-saudara. Lihat, Tuhan bisa memakai yang seperti ini. Kan di luar nalar toh ya gitu ya. Tapi itu caranya Tuhan. Selama kita mau terbuka, kita jangan ngatur Tuhan siapa yang harus menolong saya. No. Buka mata, Tuhan akan beri pertolongan. Jangan ngatur Tuhan bagaimana cara menolongnya. Peristiwa kedua dengan Monsinyur Anton lagi. Ini cara Tuhan begitu banyak memberkati saya lewat beliau. Saya pernah ceritakan di depan Anda juga. Saya waktu frater memberi retret dengan Monsinyur ini ke Lembang untuk anak-anak OMK. Lalu kita naik motor. Beliau kan kecil, saya besar. Lalu berkata, kok naik motor? Gancang. Sakedeng di. Mana diharap? Orang di tukang. Saudaraku, saya yang nyetir. Betul atau tidak? Saya nyetir. Tapi beliau yang mengendalikan. Belum jadi uskup pun sudah menguasai, saudara-saudara. Waktu itu masih frater. Sudah bertindak sebagai uskup, saudara-saudara. Saya kan nyetir ke motor kan, dia nongol huluna di dia gitu. Kan moal mungkin di dia mandaletik gitu. Cek seti, naon itu gitu. Dan dia ngatuh, gancang kok, terus sikat, kebut, kanan, angkot, terus. Ingat Monsinyur, dekat Ranca Badak, ada belokan. Yang satu ke kanan, yang satu lurus. Kita ke Lembang tinggal lurus. Lampu merah kan cuma ke kanan doang. Monsinyur Anton teriak, lurus, hejo, kebut. Saya ikuti. Blow on-nya saya setia aja gitu ya. Dan tiba-tiba ada angkot yang sedang berhenti. Keluarlah dari angkot itu seorang laki-laki. Menyeberang tanpa ngelihat kami. Dan Monsinyur teriak, tabrakan syako. Itu lihat. Dia yang ngatur, gua yang disalahin. Dan betul saudara-saudara, saya menghindar sudah tidak bisa, akhirnya kena stang dan terjatuh. Lalu Monsinyur Antoni, eren. Lalu berhenti kita. Lalu dia terjatuh, dia angkat. Kita mau bawa, kita beritahu saudaranya. Lalu ada yang nyebrang berkata, ulah pak, jangan pak. Ini tinggal di kompleks orang-orang preman. Udah saya aja ngasih tahu, bapak bawa aja ke rumah sakit. Saya bawa ke rumah sakit dengan Monsinyur Anton ini. Dan Monsinyur Anton ini setelah dia masuk rumah sakit, deketin saya, kok orang kan Cina. Mana kan Jawa. Kemun mereka nyaho diperes. Saya ngasih retret ya, kamu di sini. Bodohnya saya, bener Ton. Lihat. Begitu taat
saatnya saya dengan suara Tuhan, saudara-saudara. Dan beliau dengan berkata, oke, orang datang kadioto, datang. Beres retet, datang orang. Beliau pergi bawa motor, saya nunggu dan betul kakaknya itu tatoan. Saya pegang rosario cicing gitu. Sanu nabrak, abdi pak cicing. Sorangan, duaan. Mana babaturannya? Menuju tugas pak, saya teh. Cinanya, saya diem. Lalu karena ngelihat saya udah hidung, goreng gitu. Bapaknya geus ulah-ulah karunya. Saya diem. Dan saya mengurus segala-galanya. Saudaraku, sampai besoknya teman saya itu tidak pernah datang, saudara. Saya pulang ke biara mau mandi. Cing cirining ayah di biara. Dengan tenangnya, kumaha koy, beres. Waktu itu sebetulnya mau saya bunuh gitu ya. Tapi Tuhan berkata, ulah calon uskup, ulah. Jadi saudaraku, lihat. Allah bekerja di luar nalar manusia. Saya harus berani bermain dengan Tuhan. Saya harus berani mengikuti apa maunya Tuhan. Bahkan di babak berikutnya lebih parah lagi. Bukan di kitab suci gitu. Semua berpikir tentang Monsinyur ya. Di dalam kitab suci dikatakan, sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering. Lihat. Dan akhirnya Elia tidak bisa lagi minum dari sungai Kerit itu. Firman Tuhan berkata kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Diamlah di sana. Sarfat itu adalah negeri di luar Israel. Sarfat itu tanah asing di atas, di pantai. Israel itu tanah Yehuda. Ini tanahnya Fenisia, Sirofenisia, wanita Sirofenisia. Itu wanita asing. Itu Sarfat daerah situ. Ini lihat Tuhan. Menyuruhnya ke tempat di mana Elia tidak punya saudara. Itu tempat yang tidak bisa tidak bisa dia kuasai. Nggak ngerti apa-apa. Tetapi Tuhan mau kau ke sana. Dan yang lebih parah ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Maaf. Di dalam tradisi Yahudi, wanita itu adalah orang-orang yang tidak diperhitungkan. Apalagi janda. Beda dengan janda sekarang ya, jangan katakan ya. Janda sekarang bisa nyetir uskup. Tapi bukan uskup Bandung, bukan. Jadi janda ini adalah orang yang tidak mungkin bisa melindungi Elia. Janda adalah orang-orang yang tidak punya power, tidak punya kekuasaan. Orang yang tidak diperhitungkan sama sekali. Dan Tuhan berkata, aku telah memerintahkan seorang janda. Nah, janda lain bapak-bapak yang punya kuasa. Dan lebih parahnya jandanya seperti apa? Lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota, tampaklah seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu. Elia berseru, coba ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Janda itu memberi minum. Lalu dia berkata lagi, coba ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Artinya apa?
Dia jujur, demi Tuhan teboga. Jadi dia mengatakan, demi Tuhan tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Sekarang ini aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku pulang mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Setelah kami memakan, maka kami akan mati. Hah! Bukan janda kembang. Bukan janda tajir. Janda nu teu bogana naon. Itu yang mau menolong Elia. Ini 2 orang frustrasi ketemu, saudara-saudara. Elia tidak bisa menghidupi dirinya. Janda ini pun sama. Dia hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Namun apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Elia berkata, jangan takut, pulanglah, lakukan seperti yang kau rencanakan. Tapi sebelumnya buat dulu roti kecil bagiku. Dan apa yang dilakukan oleh wanita itu? Wanita itu pun berbuat seperti yang dikatakan Elia. Saudaraku, lihat. Elia percaya pada Tuhan. Walaupun menurut perhitungan Elia, janda ini kan punya tepung sedikit, segenggam. Minyak cuma kecil untuk menggoreng, lalu setelah itu makan, dan mereka pun siap mati. Tetapi Elia percaya Tuhan sudah mengatakan, aku sudah mengutus janda itu untuk menolong kamu. Maka Elia berkata, firman Tuhan. Dikatakan apa? Beginilah firman Tuhan, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkekurangan. Elia mengatakan kepercayaannya kepada janda itu. Dan akhirnya janda itu pun melakukan apa yang diminta Elia. So, what happened? Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkekurangan. Seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaraan Elia. Jadi ini 2 orang yang tidak mampu, 2 orang yang tidak bisa menyelamatkan dirinya, tetapi karena percaya dan taat pada Tuhan, mereka menikmati kelimpahan, kelimpahan, kelimpahan. Tidak habis-habis. Apa yang mereka punya malah terus ada, terus ada. Saudaraku, inilah ketaatan. Inilah iman. Kalau Anda sudah tidak mampu apa-apa, Tuhan baru bisa turun tangan kalau Anda percaya. Dan tidak hanya percaya, tetapi taat dengan apa yang Tuhan katakan. Taat. Kemarin saya memberikan kebangunan rohani di Santo Bartolomeus, Bekasi. Sebelum saya ke bangunan rohani, saya mengunjungi seorang anak muda dari pasangan bapak ibu yang aktif di gereja. Anak nomor 3 bernama Kristo. Dia kuliah di UI Depok. Setiap Sabtu Minggu dia pulang ke rumah. Rumahnya yaitu di daerah Bekasi. Aku tidak terlalu pekayon atau apalah, lupa. Pada suatu hari Kristo ini mau pulang ke Depok hari Senin pagi. Dan tiba-tiba dia menabrak pemisah jalan dan jatuh percis kepalanya. Akhirnya dia harus menerima dirinya lumpuh total. Terbaring 12 tahun sudah dia terbaring. Bapak ibunya merawat dia dengan penuh kasih sayang.
Sampai titik frustrasi di mana apa? Kristo tidak bisa ngomong, bapak ibunya pun tidak bisa mengungkapkan, Kristo bisa nangkap, tapi Kristo tidak bisa mengungkapkan apa yang dia mau. Sampai akhirnya Tuhan menunjukkan jalan. Hai bapak ibunya kalau mau ngobrol, mendengarkan dia mau apa, Kristo mau apa. Lalu bapaknya mengucapkan abjad A, B, C, D, E, F. Kalau ada satu kata yang dia mau S, dia akan begini, S. Oh berarti dia S. A, B, C, D, E, dia gini. Oh S, E. L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Lihat cara Tuhan. Jadi anak yang begitu pinter, anak yang begitu aktif, tiba-tiba ada musibah yang membuat dia tidak bisa apa-apa. Namun karena kesetiaan orang tuanya merawat, mencintai, Allah membuka berkat, Allah membuka jalan. Itulah saudaraku. Itu kalau Tuhan turun tangan, Tuhan mampu melakukan apapun. Dan yang menarik dari janda tadi apa? Walaupun punya sedikit, walaupun itu adalah kepunyaan dia yang terakhir, dia mau membagikan apa yang dia punya. Ini kan cukup untuk kita. Nanti kita makan habis. Lihat, logika dunia adalah apa? Kalau punya, simpen, kumpulin, ulah dibikin, kebeak. Logika dunia kan gitu. Jadi kalau punya, simpen, kumpulkan. Nuloba, jang 7 turunan. Diasuransikan, logika dunia. Di saat dikasihkan, nanti kita kekurangan. Tetapi logika pencipta dunia berbeda. Di saat Anda berani berbagi, Anda akan mengalami kelimpahan. Maka Yohanes Paulus kedua pernah berkata begini, your being increases in the measure that you give it away. Monsinyur kagum ya bisa bahasa Inggrisnya. Berkembang coy. Artinya apa Pastor Hilman? Apa artinya? Oh belum berkembang. Your being increases, keberadaanmu, hidupmu, arti hidupmu, makna hidupmu akan bertambah seiring dengan kerelaanmu untuk berbagi. Jadi Yohanes Paulus mengatakan apa? Di saat hidup kita mau diberikan kepada sesama, maka engkau mempunyai kehidupan dalam kelimpahan. Kau punya arti besar di dalam dunia ini. Maka Bapak Ibu, saya itu senang menjadi pastor yang membantu penggalangan dana. Senang. Karena apa? Karena umat Katolik dilarang apa? Dilarang mencengkram miliknya. Jangan dikuasai, lepaskan mun teu bisa ngalepaskeun, diangkat nyawana. Jadi dalam hidup kita justru kita diciptakan oleh Allah. Yang selalu saya ingatkan, bukan untuk hanya menikmati berkat, tetapi juga berani seperti janda, membagikan. Berbagi itu bukan masalahnya, urang boga loba, henteu. Urang geus beunghar, henteu. Orang berbagi karena apa? Percaya dan punya hati. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya kan pernah mencari dana untuk gereja Dumaring di Kalimantan Timur, walaupun itu masuk ke Uskupan Tanjung Selor. Saya sebetulnya
Gak mengira, cuma oleh pastor mudanya, Romo kita buat TikTok yuk. Karena gerejanya dibangun tidak jadi-jadi terus, karena umatnya cuma pegawai tukang sawit, gak bisa nambahin lagi gitu ya. Jadi gereja waktu itu cuma dinding, atap, dan gak ada, baru rangka, lalu belum ada atapnya. Dindingnya pun belum dipelur. Terus saya cerita ngomong, minta tolong bantu. Dan Anda tahu begitu dahsyatnya, begitu murah hatinya orang Katolik. Pasturnya ini sampai ngeprintin laporan keuangannya ke saya. Dari dana yang tersisa tinggal dari 90.000 dalam 3-4 bulan menjadi 2,5 M. Banyak orang Katolik yang baik. Banyak orang Katolik yang baik. Banyak orang Katolik yang punya kasih. Banyak orang Katolik yang mau apa? Mau berbagi berkat. Biarkan orang lain pun merasakan mujizat. Dan anehnya, walaupun Anda ngasih, Anda nggak akan miskin. Tadi seperti Bapak Uskup mengatakan, Anda diajar untuk sederhana. Sederhana. Lihat Pastor Hilman, sederhana. Yang mewah cuma kumisnya doang. Beliau itu begitu sederhananya sehingga suatu saat waktu kita frater, masih ingat kan kita suka ngerjain Pastor Hilman. Kalau tidak salah Pastor Hilman itu waktu masuk ke Projo Bandung berdua ya. Dan yang jadi 50%. Yang bagus keluar, yang sisanya ini. Kita pernah ngomong, Man, waktu itu frater, Man, ngeus tah jadi OSC wae, OSC. Yang naon Projo OSC. Dan apa kata beliau? Biar saya bertahan di Projo. OSC sudah banyak, Projo sedikit membutuhkan saya. Mulia sekali. Walaupun dibully saudara-saudara. Tapi betul, satu-satunya di angkatan beliau dan menjadi Fikjen 10 tahun. Dan saya dengar menurut Uskup, tepuk tangan, betul tepuk tangan. Dan menurut Uskup secara hati dari ke hati ngobrol dengan saya, berat melepaskan Hilman ini. Berat, tapi lebih berat mempertahankan. Jadi Bapak Ibu, mari kita belajar kembali. Ini adalah misa tutup tahun kita, betul. Anda sudah ikut kursus evangelisasi pribadi. Saya yakin Anda mengalami sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Anda mengalami dirubah oleh Tuhan. Saya kagum banyak orang-orang KEP selalu berkata, kami dirubah oleh Tuhan. That's good. Yang paling sulit itu bukan berubahnya. Yang paling sulit itu apa? Bertahan. Bertahan jadi baik itu sulit sekali. Maka bagaimana saya harus bertahan? Seperti janda miskin tadi. Berani apa? Mengandalkan Tuhan. Percaya. Maka saudaraku, pertama, hidup kita harus mau diatur oleh Tuhan. Bukan Anda yang punya hidup, Allah yang punya hidup. Maka kalau manusia harus diatur oleh Tuhan, you must know God's plan, not your plan. Rencana Tuhan, bukan planningnya saya, bukan. Allah tidak butuh planning Anda. Allah mau memakai Anda. Ingat, bukan Anda menyodorkan proposal pada Tuhan. Tuhan, arek nu mana? No. Allah punya proposal baik untuk kita. Maka kita harus mengikuti God's plan, not your plan.
Dan terakhir, saudaraku, setialah mendengarkan Tuhan. Di saat Anda setia mendengarkan Tuhan artinya apa? Anda menjadi pribadi yang berbelas kasih. Maka mari kita percaya mujizat itu masih selalu ada. Di saat Anda berani berbagi, tidak akan pernah ada kekurangan. Justru kelimpahan yang akan Anda alami. Kita berkumpul di tempat ini sebagai umat beriman akan bersama-sama peduli pada korban bencana alam di Lewotobi, Larantuka. Mungkin Anda mendengar bagaimana suster komunitasnya hancur, seminari, apa itu seminari? Hokeng apa ya? Hokeng ya. Hokeng hancur juga. Banyak rumah yang hancur. Dan kalau Anda tahu Flores kering sekali. Mereka tidak mungkin bisa hidup kembali tanpa belas kasih pertolongan kita. Tanpa tangan kita. Maka terima kasih kepada panitia. Anda sudah punya hati. Bukan hanya memikirkan Bandung. Tapi memikirkan umat manusia. Memikirkan orang yang sungguh sangat membutuhkan pertolongan kita. Maka Bapak Ibu, tadi misa itu kolekte. Sekarang belas kasih. Beda. Jadi kalau kolekte mah kan kewajiban. Kalau belas kasih, upahmu besar di surga. Jadi nanti panitia akan menyebar kembali kantong-kantong tadi, silahkan diisi. Di sini pun akan ditampilkan tiris. Kalau di scan nanti yang keluar memang namanya dari CAP ya. KPPK Santo Yosef. Betul, karena CAP belum punya tiris tadi. Jadi Anda kalau di scan memang keluarnya KPPK, tetapi uangnya sekali lagi dana malam ini yang dikumpulkan semuanya akan disalurkan yang sekarang ya. Untuk apa? Untuk korban bencana alam di Lewotobi. Bapak Ibu, mari sedikit pun pasti membuat mereka tersenyum. Tuhan memberkati.